Siapakah Yesus menurut tiga agama samawi? Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana perspektif tiga agama samawi dalam memandang Yesus. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Bagi anak sulung, Yesus tentu bukanlah seorang Mesias. Karena Mesias yang diharapkan oleh Bani Israel adalah seorang raja yang dapat memimpin mereka dan dapat mendirikan bangsa yang kuat, seperti Raja Daud atau Salomo. Sedangkan saat itu, Yesus sendiri tidak bisa membebaskan Bani Israel dari tekanan kekaisaran Romawi. Bahkan, bagi orang Yahudi, Musa itu jauh lebih hebat, karena Musa dapat membebaskan kaumnya dari tanah Mesir. Sampai saat ini, Yahudi Farisi maupun Saduki meyakini bahwa Yesus adalah anak hasil hubungan gelap. Beberapa dari mereka meyakini bahwa Maria itu telah disetubuhi oleh non-Yahudi. Hal itulah yang juga menjadi alasan kenapa mereka tidak mengakui Yesus. Anak sulung juga menganggap bahwa orang yang mati di kayu salib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Faktanya, kalaupun Yahudi menerima Yesus, tentu mereka akan menerima Yesus hanya sebagai Mesias atau Neviim saja. Mereka tidak mungkin melantik atau mengangkat Yesus sebagai Tuhan itu sendiri. Karena dalam kitab Torah yang mereka imani, tidak ada yang namanya Tuhan turun ke bumi, kemudian mengambil wujud manusia. Sedangkan pandangan anak tengah terhadap Yesus justru sangat berseberangan dengan anak sulung. Berdasarkan perjanjian lama mereka, yang asalnya dari kitab orang Yahudi, dan juga 14 kitab perjanjian baru, yang isinya memuat banyak surat-surat Paulus, Kristen meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan yang mengambil rupa manusia, kemudian turun ke bumi. Kristen juga meyakini bahwa Yesus memiliki dua natur, yaitu natur sebagai manusia, dan natur sebagai Tuhan. Umat Kristen meyakini bahwa kematian Yesus di kayu salib selama 3 hari, bertujuan untuk menebus dosa umat manusia. Kristen percaya, Yesus rela mengorbankan dirinya, untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Lalu, bagaimana dengan Islam? Umat Islam tentu tidak memandang Yesus dengan sebelah mata, seperti Yahudi. Tetapi, umat Islam juga tidak menyetarakan Yesus dengan Tuhan, seperti Kristen. Sebagai anak bungsu, Islam meyakini bahwa Yesus adalah seorang nabi penutup yang diutus untuk Bani Israel. Tugas utamanya adalah meluruskan kesesatan Bani Israel dan mengajak kaumnya untuk mengesahkan Allah. Islam juga meyakini bahwa Yesus tidak mati di kayu salib, dan kelak Yesus akan kembali turun ke bumi untuk meluruskan ajarannya yang selama ini diselewengkan oleh ahli kitab. I know this is so yeah. Nani orno tuiwa so my me Onani orno na so de da yeah. Toleran dan sayang serta memuliakan Isa ibnu Maryam itu tidak ada yang lebih daripada umat muslim. Tidak ada. Kita tidak pernah bikin Yesus telanjang di atas salib, tidak. Kita yang bikin Yesus itu tidak mati, kita. Orang muslim yang kasih hadiah khusus buat maminya Yesus, namanya Maryam, 1 surat khusus. Namanya surat. Orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita orang muslim yang kasih hadiah buat opanya, bukan cuma maminya, opanya. Amram, Imran. Ali Imran. Surat Al-Imran. Surat Al-Imran. Kita ada. Antum kemana aja?
Lalu ketika kita bilang Bible ada problems di dalamnya, antum marah. Bilang tidak toleransi dan penistaan. Kami tidak pernah memandang antum berbeda, hai saudaraku, Kristen, Christian Catholic. Buat kami, you all my brother and sister. Kita sayang antum. Kita sayang. Dan tidak ada yang sayang kepada antum sebagaimana umat Islam sayang kepada antum. Tidak ada. Ya, ayolah. Kalau saudaraku sayang Yesus, kalau engkau cinta Yesus, dengar apa yang dia bilang di dalam Bible. Baca Bible, dengarkan suaranya. Apa pengajarannya? Salat, sedekah, puasa, berhitan, perempuan berhijab, tidak makan makanan haram, tidak minum khamar, sayangi orang miskin, jadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan di hatimu, di dalam kehidupanmu, mulutmu, hatimu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang pertama dan terutama yang Yesus ajarkan di dalam kitab Markus pasal 12 atau 29 sampai ke 33. Jadilah orang sekarang Kristen, saudaraku tersayang di Republik ini, menyebutnya Yesus Kristus. Salahkah itu? Bedakah itu, Ustadz K? Tidak. Ini Isa Al-Masihu, Yeshua HaMashiach. Kalau kita blok huruf ini, kita pindahkan ke Google Translator, ke Arabik, keluarnya Isa Al-Masih. Ini nih, Yeshua HaMashiach. Nah, ketika ditranslate ke dalam bahasa Yunani, yaitu Yesus Kristus, artinya Yesus Nabi, the anointed one, seseorang yang diurapi, diangkat, dibaiat, ditahbiskan jadi seorang nabi, penyampai firman Tuhan kepada umat manusia. Nabi. Jadi kalau dia yang bilang Yesus Kristus itu beda sama Isa alaihissalam, sama. Kenapa? Isa dalam Islam, Isa Nabi Allah. Yesus Kristus, Yesus Nabi. Artinya tidak ada yang bisa menyangkal. Kristus artinya bukan Tuhan, apalagi juru selamat. Tuhan dalam bahasa Yunani itu Theos. Sama nggak Ustadz Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih? Sama. Bedanya cuma lafaz saja. Kalau Isa itu bahasa Arab, bahasa Ibraninya Isa, bahasa Yunaninya Jesus. Bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Ibraninya Mesias. Mesias artinya juru selamat. Juru selamat sama kayak Al-Masih yang dijanjikan. Al-Masih yang dijanjikan Al-Masaha. Asal kata adalah yang diurapi. Bahasa Ibraninya Mesias, bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Yunaninya Kristos. Yang tidak boleh mengakui dia sebagai Tuhan, itu nggak boleh. Tapi kalau nama itu kadang-kadang beda-beda. Di Indonesia namanya Muhammad, di Malaysia namanya Muhammad, di Betawi namanya Mamat. Tapi sama nggak? Sama. Di Turki Mehmed, sama nggak? Sama. Di Cina Mo. Udah gitu aja, Mo. Itu jadi apa? Jadi marga. Contoh misalnya kalau ada orang marganya Mo atau Ma, itu berarti Muslim. Contohnya Ma Sanbao, yang di Indonesia terkenal dengan nama Cheng Ho.